Setelah kita membuat yang namanya ini jurnal umum ya, ada nama apoteknya, ditulis jurnal umum bulan Maret, periode Maret 2020. Sudah membuat jurnal umum ya, jangan lupa halaman juga dicatat, halaman 1 ya. Nah, ini kita akan mempostingnya ke dalam buku besar. Nah, ini yang akan kita posting di sini ke dalam buku besarnya adalah KAS ya. Nama apotek ditulis Apotek Enggak Waras, kemudian ditulis buku besarnya periodenya Maret ya. Nah, ini tulis ini adalah nomornya 1111 ya. Nah, ini nomor ini juga akan ditulis di nomor referensi di atas. Jadi nomor referensi ini ditulis sesudah kita memposting jurnal umum ke dalam buku besar ya. Nah, kemudian ini nomor referensi ini ditulis adalah setelah memposting juga ke dalam buku besar, jurnal umum halaman 1. Nah, berarti jurnal umum halaman 1 ya. Nah, kita akan mulai memasukkannya ke dalam buku besar. Nah, maka dalam buku besar ini kita akan mengetahui ya saldo debit dan kreditnya ya. Nah, ini yang akan kita buku besarkan adalah kas ya. Ini untuk posisi debit kredit sebenarnya gampang ya, tinggal menyalin dari atas sesuai dengan posisinya. Ini kan yang ditulisnya adalah kas ya. Berarti selain dari kas ya, modal, peralatan, kemudian perlengkapan, pendapatan, beban listrik dan beban gaji ini ditulis di sini ya. Jadi ini tidak berdampingan lagi. Nah, jadi ditulis yang selain kasnya ya. Berarti ini contoh nomor 1. Modal Bapak Farhan sebanyak berapa tadi? 35 juta rupiah. Lihat ke atas, posisinya di mana? Ini modalnya ada di debit 35 juta rupiah. Kemudian peralatan apotek, peralatan 1 unit komputer sebanyak berapa? Nah, ini kasnya berpengaruh ya. Walaupun ini ditulisnya peralatan, tapi harus ingat, ini adalah yang akan diposting ke buku besar adalah kas. Lihat kas di peralatan. Kas di peralatannya adalah masuk ke mana? Ke kredit. Berarti tulis di sisi mana? Di sisi kredit ya. Nah, kemudian perlengkapan. Lihat di jurnal umum halaman 1-nya ya, perlengkapan. Nah, berarti ini berhubungan dengan hutang. Lihat hutangnya masuknya di posisi mana? Di posisi kredit. Nah, berarti tulis juga posisi kredit. Selanjutnya pendapatan. Nah, pendapatan lihat lagi ke atas jurnal umum. Pendapatan ini kasnya di mana? Posisinya ada di debit. Tulis di sisi debit ya. Nah, ini pendapatan. Kemudian beban listrik ya. Beban listrik tentunya berpengaruh pada kas, berarti di kredit. Kemudian beban lagi, beban gaji 2 karyawan. Ya, sebanyak berapa? 3 juta rupiah. Berarti masuknya kredit lagi karena mengurangi kas yang ini ya. Nah, sesudah ini ditulis ya, debit kredit sudah ditulis, posisi debit dan kredit sudah ditulis sesuai dengan yang di atas. Ya, kemudian kita akan masukkan ke saldo debit kreditnya ya. Saldonya dimasukkan. Jadi dari sini debit kredit yang ini ya copy paste ya sama isinya dengan ini ya. Nah, sudah itu apa yang harus dilakukan? Dijumlahkan. Debit total debitnya berapa? Total kreditnya berapa? Nah, ini debit totalnya adalah 40.350.000 rupiah. Kreditnya yang dikeluarkan sebanyak 11.075.000 rupiah. Sehingga kita dapat menghitung saldo akhir dari Apotek Enggak Waras tersebut adalah ini hasilnya 29.275.000 rupiah. Dari mana? Yaitu 40 juta yang ini dikurangi 11 juta yang ini. Jadi sisa saldo Apotek Enggak Waras periode pada bulan Maret 2020 adalah 29.275.000 rupiah.